Kualifikasi Piala Eropa alias Euro belum sepenuhnya tuntas. Masih ada fase play-off bagi negara-negara yang tidak sanggup lolos melalui babak kualifikasi utama. Namun begitu, dari sini saja sudah ada kejutan yang muncul. Sejauh ini hampir seluruh tim yang sudah lolos ke Euro 2024 adalah tim-tim yang sebelumnya pernah bermain di Euro. Walaupun tidak semuanya langganan, akan tetapi ada tim yang di Euro 2024 nanti akan menjadi gelaran Euro pertama bagi mereka. Salah satunya adalah timnas Serbia. Loh, bukankah timnas Serbia pernah lolos ke Euro? Timnas Serbia menjadi tim ke-16 yang memastikan diri lolos ke Euro 2024. Kepastian itu didapatkan usai Serbia bermain seri di laga terakhir kualifikasi Euro 2024, Grup G kontra Bulgaria. Hasil ini membuat Serbia lolos ke Jerman setelah finish di posisi kedua Grup G. Tim berjuluk Orlovi sukses mengumpulkan 14 poin, buah dari 4 kali menang, 2 hasil seri, dan menelan 2 kekalahan dalam 8 laga di Grup G. Terpaut 4 poin dari timnas Hungaria yang memuncaki klasemen. Di Euro 2024, Serbia tergabung di Grup C. Di sana tim kuat Inggris menanti. Serbia juga akan bertemu negara Skandinavia terkecil, Denmark, dan timnas yang juga masih saudaraan dengan mereka, Slovenia. Dalam sejarahnya, tim nasional yang diperkuat Dusan Vlahovic ini tidak pernah bermain di Euro sejak menjadi negara pecahan Republik Federal Yugoslavia. Tapi pada Euro 2000 silam, tim ini berpartisipasi. Hanya saja, waktu itu masih bernama Republik Federal Yugoslavia. Namun bukan berarti waktu itu belum ada negara lain yang sudah merdeka dari Yugoslavia. Kroasia yang memerdekakan diri dari Yugoslavia pada 1991 saat itu sudah membentuk tim nasional. Vatreni saat itu bergabung dengan Yugoslavia di babak kualifikasi Euro 2000. Yugoslavia lolos dan di putaran final bertemu dengan tim-tim seperti Spanyol, Norwegia, dan negara bekas mereka sendiri, Slovenia. Di Euro 2000, Yugoslavia melaju ke perempat final. Namun, di babak 8 besar, tim yang diperkuat Dejan Stankovic, Savo Milosevic, Slavica Jakanovic, hingga Sinisa Mihajlovic dibekuk tuan rumah Belanda 6-1. Yugoslavia kemudian berganti menjadi Serbia and Montenegro. Namun pada 2006 Montenegro berpisah dengan Serbia. Otomatis Montenegro dan Serbia berdiri menjadi 2 negara yang berbeda. Saat berdiri sendiri, Serbia tidak perlu mencari pengakuan lagi dari UEFA maupun dari FIFA. Timnas Serbia dianggap merupakan penerus dari Yugoslavia. Sayangnya, sejak berdiri sendiri timnas Serbia justru mengalami pasang surut, terutama di ajang Euro. Tim yang berjuluk The Eagles ini tidak pernah lolos dari babak kualifikasi. Padahal pada tahun 2008, timnas Serbia boleh dibilang mulai memasuki masa keemasan mereka. Hal itu ditandai dengan lahirnya para pemain hebat seperti Branislav Ivanovic, Milos Krasic, hingga Nikola Zigic. Namun Serbia gagal di 4 edisi, tahun 2008, 2012, 2016, dan 2020. Mereka baru akan mencicipi Euro sebagai negara yang merdeka pada edisi 2024 mendatang. Meskipun kesulitan lolos ke Euro, tapi timnas Serbia hampir tidak pernah absen di ajang Piala Dunia. Satu-satunya Piala Dunia yang di sana tidak ada Serbia hanyalah edisi tahun 2014. Mereka selalu lolos di edisi 2010, 2018, dan 2022 dengan nama Serbia. Walaupun ya, Serbia selalu kandas di fase grup. Kendati demikian, nama-nama beken lahir dari timnas Serbia. Berani bertaruh? Kamu pasti mengenal nama-nama pemain seperti Branislav Ivanovic, Aleksandar Kolarov, Neven Subotic, hingga Dejan Stankovic. Serbia yang minim prestasi tidak lantas dianggap sebagai negara yang tidak memperhatikan sepak bola. Dengan jumlah penduduk 7,1 juta jiwa, Serbia melahirkan tak sedikit talenta-talenta muda.
Namun bubarnya Yugoslavia dan berdirinya Serbia awalnya justru bikin rakyat Serbia tidak tertarik lagi pada sepak bola. Alih-alih sepak bola, anak muda di Serbia memilih untuk bermain tenis, bola voli, maupun bola basket. Di titik itulah Federasi Sepak Bola Serbia merespons dengan kampanye nasional My School, My Team. Federasi Sepak Bola Serbia atau FSS kembali memperkenalkan sepak bola untuk anak-anak di sekolah dasar. Perlahan tapi pasti, dari sana bocah-bocah bertalenta mulai lahir. Sepak bola Serbia lalu makin berkembang setelah pada tahun 2007 mereka menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Spanyol. Tujuannya untuk menggelar pertandingan-pertandingan persahabatan tim muda secara rutin dan program pertukaran tim medis maupun wasit. Hasilnya, The House of Football di Stara Pazova pun berdiri pada tahun 2011. Ini adalah fasilitas sepak bola yang meski tidak terlalu mewah, tapi cukup dengan konsep ultra modern. Di sana ada gedung olahraga, 7 lapangan, serta hotel. Kompleks olahraga ini selalu digunakan oleh timnas Serbia mulai dari tim U11. Bagi negara yang bersentuhan dengan konflik di tengah Perang Dunia I dan II seperti Serbia, kehadiran kompleks latihan seperti panen raya yang dinantikan petani Rembang. Selama bertahun-tahun, anak-anak yang lahir di era 1995-97 hanya bisa bermain sepak bola di jalanan, di halaman sekolah, di lapangan-lapangan dan ruang publik manapun. Rata-rata bocah di Serbia baru mengenal sepak bola di usia 8 tahun. Itu pun saat masuk akademi. Proyek My School, My Club tadi pada akhirnya menunjang hal-hal semacam ini. Serbia berhasil membuka pendidikan untuk sekitar 600.000 anak sekolah dasar yang dilayani oleh sekitar 3.500 sekolah. Demi mendukung sepak bola dari lingkup sekolah, FSS juga memberikan program tambahan serta menyuplai peralatan-peralatan olahraga dan tentu saja menyediakan kegiatan ekstrakurikuler sepak bola. Karena program ini, Serbia bisa melahirkan pemain-pemain muda yang bisa bersaing di kancah dunia. Mereka membuktikannya dengan meraih gelar Piala Dunia U20 untuk pertama kalinya setelah merdeka. Trofi tersebut diraih di New Zealand pada 2015. Alumni ajang tersebut hari ini menjadi pilar timnas Serbia. Sebutlah pemain seperti Vanja Milinković-Savić, Nemanja Maksimović, hingga Sergej Milinković-Savić. Para pemain timnas Serbia tidak hanya lahir dari program tersebut. Klub-klub yang berasal dari sini juga melahirkan pemain hebat. Misalnya Red Star Belgrade dan FK Partizan Belgrade. Kehadiran dua tim itu menyulap kota Belgrade menjadi tempat pengembangan pemain muda. Melalui Partizan Youth School yang terkenal jago membentuk kepribadian pemain untuk meningkatkan semangat olahraga dan loyalitas. Sekitar 400 anak-anak diklasifikasikan berdasarkan kelompok usia, U17, U16, U15 dan U14. Sedangkan untuk U13 dan U12 akan bersaing di tingkat asosiasi sepak bola khusus kota Belgrade. Dari Belgrade pula lahir bibit-bibit unggul. Nemanja Matic, Nemanja Vidic, Aleksandar Kolarov, Dusan Vlahovic hingga Aleksandar Mitrovic adalah contohnya. Setelah tidak lagi di Belgrade, entah itu di Partizan maupun Red Star, para pemain tadi menjemput karirnya sendiri di belahan Eropa lainnya. Selain mengembangkan pemain, Serbia juga serius menciptakan pelatih hebat. FSS saat masih satu bendera dengan Montenegro pada Oktober 2002 mendirikan Akademi Kepelatihan. Ini merupakan pendidikan pelatih yang diperuntukkan bagi para calon pelatih dari segala usia. Setelah memisahkan diri dari Montenegro, akademi ini lebih fokus ke pengembangan pelatih di Serbia saja. Ada 3 lisensi yang dikeluarkan dari sini, yaitu lisensi A, B, dan Pro. Lisensi B bisa digunakan untuk melatih tim muda. Lisensi A bisa melatih tim senior di sepak bola amatir.
dan lisensi pro bisa dipakai di level profesional. Para instrukturnya didatangkan dari negara lain seperti Ceko, Italia, Spanyol hingga Rusia dan Bulgaria. Murid-murid Akademi Pelatih juga bisa menyerap ilmu dari para pelatih beken seperti Marcelo Lippi, Roberto Mancini, Alberto Zaccheroni hingga Walter Zenga. Di samping hal-hal taktis dan teknis, dimensi ilmu lain seperti psikologi, sains, kedokteran olahraga, dan komputer juga dipelajari. Suksesnya Akademi Pelatih wajar kalau Serbia jarang dilatih oleh pelatih asing. Hanya Dick Advokat, pelatih asing terakhir yang melatih timnas Serbia pada 2014. Hari ini mereka dilatih Dragan Stajkovic, mantan pemain Serbia di Piala Dunia 2010. Di Euro 2024, Serbia dipastikan hadir dengan kekuatan baru. Bersama Dragan Stajkovic, Serbia bermain lewat skema 3-4-2-1 dengan Aleksandar Mitrovic dipakai sebagai ujung tombak. Namun, di lain waktu skema tersebut akan berubah menjadi 3-5-2. Mitrovic akan berduet dengan Dusan Vlahovic di lini depan. Dari segi historis, Serbia sering mengandalkan fisik ketimbang teknis. Tapi di tangan Stojkovic, dengan kekayaan materi pemain yang dimiliki, ia mengutamakan keseimbangan antar lini. Hal itu bisa berjalan karena Serbia punya pemain seperti Sasa Lukic, Nemanja Gudels, Dusan Tadic maupun Sergej Milinkovic-Savic. Lewat serangan cepat, pola bertahan dan menekan yang mirip sepak bola Jerman, Serbia tampil percaya diri. Apalagi untuk transisinya ditopang dua fullback eksplosif dari diri Filip Kostic maupun Adrija Zivkovic. Selain mengantarkan ke Euro 2024, Stojkovic juga membawa Serbia naik ke Liga A atau kasta tertinggi di UEFA Nation League. Serbia akhirnya menuai apa yang mereka tanam. Perjuangan untuk mengembangkan sepak bola dari pemain dan pelatih akhirnya membawa si elang ke kancah Eropa. Melunasi utang mereka tampil di Euro. Tinggal akan sejauh mana Serbia melaju di Euro 2024 mendatang.